Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dulu nih ada kisah waktu tahun 520 Masehi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa pembantaian yang mana orang-orang yang beriman ini dibakar hidup-hidup, dan itu diabadikan dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 9. Allah melaknat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Kisah ini kan bermula dari tukang sihir yang sudah tua untuk mencari pengganti penerus yang masih muda. Kalau nggak salah itu kerajaannya namanya Himyarit di kota Najran, bagian utara Arab Saudi, perbatasan dengan Yaman. Tukang sihir yang sudah tua ini ceritanya sedang mencari calon tukang sihir yang masih muda. Karena sudah tua mungkin dia mau mati. Makanya dia cari tukang sihir yang baru. Dan dia sudah izin kepada raja untuk dia jadikan sebagai penasihat raja. Maka ditemukanlah seorang pemuda, sebut saja namanya Gulam. Keesokan harinya Gulam ini berangkat untuk belajar ilmu sihir. Tapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang rahib pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Si Gulam ini rupanya tertarik ketika sang rahib ini mengucapkan kalimat tasbih dan mengagungkan nama Tuhan. Permisi, Tuan. Ya, kenapa? Yang Jawa rupanya. Mas, nun sewu. Tuan, nun sewu. Tadi Tuan ini baca apa ya? Namanya apa ya? Kok saya tertarik gitu loh. Oh, ini adalah kalimat tasbih, mensucikan nama Allah, menghucikan nama Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuan, bolehkah saya belajar kepada Tuan? Oh, tentu saja. Setelah berguru kepada si rahib ini, rupanya si Gulam ini tadi terlambat datang untuk mempelajari ilmu sihir. Maka dipukullah si Gulam ini oleh si tukang sihir. Pemuda ini ngadu kepada Tuan rahib. Tuan, tadi saya dipukul sama tukang sihir gara-gara datang terlambat. Oh begitu? Ya sudah, bilang saja kalau kamu telat lagi ada masalah keluarga. Dan kalau kamu telat pulang, kamu bilang tukang sihir ngajarnya kelamaan. Padahal dia sedang belajar tentang ilmu tauhid kepada sang rahib. Ini juga satu kebohongan yang mana ujian si Gulam ini makin tambah. Sewaktu itu ada berita banyak warga tidak berani melewati jalan karena dijaga binatang buas. Jadi kalau ada yang lewat situ, penduduk semua pada takut. Nggak ada yang berani lewat. Lalu si pemuda ini mendengar dan memberanikan diri untuk menyingkirkan binatang buas tersebut. Ia pun mengambil sebuah batu dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini, sehingga orang-orang banyak dapat melewati jalan ini. Lalu ia pun melempar binatang tersebut. Maka terbunuhlah binatang tersebut. Jadi si Gulam ini berdoa, kalau tukang sihir ini benar, terbunuh. Ternyata terbunuh. Akhirnya si Gulam ini lebih yakin bahwa si rahib ini lebih bisa dipercaya. Lalu dia mengabarkan kepada sang rahib hal tersebut karena dia bisa membunuh hewan buas dengan hanya sebongkah batu. Lalu si rahib ini menjawab, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Ternyata si rahib ini takut terlibat.
Pemuda itu pun lalu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti buta, penyakit kulit, semua macam penyakit, lumpuh, penyakit apa bisa disembuhkan, dan itu dalam rangka mengajarkan kepada orang-orang di sekitar Najran untuk mengikuti ajarannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu pemuda ini, sahabat raja ini mendengar, lalu dipanggillah sampai muda, "Hai anak muda, semua ini bisa jadi milikmu kalau engkau bisa menyembuhkanku," kata temannya sahabat raja. Lalu kata si gulam, "Maaf Tuan, saya tidak dapat menyembuhkan siapapun, termasuk Tuhan sendiri. Yang mampu menyembuhkan hanya Allah. Jika Tuhan mau beriman kepada Allah, saya berdoa kepadanya supaya Tuhan bisa disembuhkan." Lalu sahabat raja pun beriman kepada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Tak lama sahabat raja bertemu dengan raja. Raja nanya, "Wah, matamu sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkanmu kebutaan matamu?" "Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Raja marah. "Apakah ada Tuhan selain aku, wahai fulan?" "Ada. Allah, dialah yang menyembuhkanku." "Siapa yang mengajarkan tentang itu kepadamu?" "Dia adalah pemuda yang saleh." Si raja marah. "Bila kamu meninggalkan keimananmu, maka kamu bebas. Tapi jika kamu tetap beriman kepada Allah, apa yang diajarkan pemuda itu, maka kamu saya bunuh." "Tidak raja, saya tetap beriman kepada Allah." "Berarti kamu pilih mati. Pengawal, bunuh dia." Akhirnya sahabat raja pun mati dengan cara digergaji kepalanya. Maka datanglah seorang pemuda ini menghadap raja. "Hai pemuda, ternyata ilmu sihirmu telah mampu menyembuhkan segala macam penyakit." "Maaf raja, bukan saya menyembuhkan, tapi Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Raja marah. "Dari mana kalau Allah adalah Tuhan?" "Dari rahib yang mengajarkan saya." Maka ditangkaplah si rahib, gurunya si pemuda tersebut. Kata rahib, "Udah dibilangin jangan ngasih tahu. Malah ngomong juga dikasih tahu. Kan gua juga dari panggil sama raja tuh." Akhirnya si rahib tersebut dipanggil raja. "Wahai rahib, apakah kamu yang mengajarkan pemuda itu beriman kepada Allah?" "Iya raja." "Memangnya kenapa?" "Ya sudah, begini saja. Kamu ikuti ajaran saya," kata raja. "Wah, nggak bisa raja. Saya beriman kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Dan saya nggak mau. Saya tetap beriman raja kepada Allah." "Berarti kamu milih mati?" Akhirnya si rahib ini mati dengan cara digergaji, seperti sahabat rajanya tadi. Kepalanya digergaji, mati. Memang ini raja sangat zalim. Giliran si pemuda, "Wahai pemuda, udah tahu kan kalau rahib dan sahabat saya sudah mati, semua saya bunuh karena dia tidak mengikuti ajaranku. Sekarang giliran kamu, wahai pemuda. Kamu harus meninggalkan keimananmu, menyembah kepada Allah. Kalau tidak, kamu saya siksa dan saya bunuh dengan cara menyakitkan." "Silahkan raja, kalau bisa bunuh saja saya, karena Allah pasti akan menolong saya." "Baik, pengawal, bawa pemuda ini ke atas bukit yang paling tinggi, lalu lemparkan dia." Maka si pemuda ini dibawa ke atas gunung bukit yang paling tinggi.
Si pemuda ini berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku." Maka gunung pun bergetar. Dahsyat. Akhirnya yang jatuh bukannya si pemuda, malah pengawal raja, mati semua. Jatuh dari atas bukit. Lalu si pemuda tersebut menghadap raja. "Sampean kok nggak mati?" "Tidak, raja, karena Allah menolong saya." "Terus pengawal saya mana?" "Mati semua, raja, jatuh." "Oke, kalau gitu kamu saya hukum lagi. Pengawal, bawa pemuda ini ke tengah laut, lalu lemparkan pemuda ini ke laut." Maka dibawalah ke tengah laut. Si pemuda tersebut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku." Maka laut pun mengeluarkan gelombang dan ombak besar yang sangat dahsyat. Akhirnya para pengawal tadi nyemplung ke laut semuanya. Si pemuda selamat. Menurut riwayat yang lain, hukuman yang dilakukan sebanyak 10 kali kepada si pemuda ini, tapi nggak mati-mati. Dan itu terdengar ke seluruh masyarakat Najran, yang akhirnya seluruh masyarakat ini penasaran dan ingin mengikuti ajaran si pemuda tersebut. Pemuda pun menghadap raja. Ia pun berkata kepada raja, "Engkau tidak bisa membunuhku, raja, sampai engkau memenuhi syariatku." Raja pun bertanya, "Apa syariatnya?" Pemuda tersebut berkata, "Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit. Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku. Lalu ucapkanlah Bismillah Rabbil Gulam." Artinya, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu dipanahlah. Lalu panahlah aku, karena jika mereka seperti itu, engkau pasti akan membunuhku. Lantas rakyat semua dikumpulin. Dia satu bukit. "Rakyat semua kumpul, kumpul, kumpul. Kita mau ngasih hukuman mati kepada si pemuda. Karena dia udah 10 kali dihukum tapi nggak mati-mati." Kumpul seluruh masyarakat Najran. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah ia itu mengucapkan Bismillah Rabbil Gulam, artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaskanlah panah tersebut mengenai pelipisnya. Lalu si pemuda tersebut megang pelipisnya tepat anak tersebut menancap. Lalu anak muda tersebut mati. Rakyat berkumpul tersebut lalu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kami beriman kepada pemuda tersebut. Kami beriman kepada pemuda itu." Raja datang, lantas berkata, "Apa yang selama ini engkau khawatirkan sepertinya akan terjadi, wahai raja." Ini teman raja yang ngomong, pejabatnya. Lalu raja memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk membuat sebuah parit yang besar, ditaruh kayu bakar di dalamnya. Raja tersebut berkata, "Siapa yang beriman kepada Allah, maka lemparkanlah ke dalam parit ini." Akhirnya masyarakat Najran berbondong-bondong ramai-ramai nyemplung ke dalam api yang menyala-nyala yang disediakan oleh raja. Satu persatu mati nyemplung. "Allahu Akbar," nyemplung. "Allahu Akbar," nyemplung, mati. Tiba-tiba ada seorang ibu menangis dan ragu-ragu untuk masuk ke dalam parit. Karena si ibu ini tidak tega melihat bayinya yang masih kecil. Ya, bayi masih kecil ya. Bayi yang dikandungnya, bayi yang masih digendongnya. Ibu itu pun tidak berani masuk ke dalam parit yang berisi api menyala-nyala.
Lalu dengan kehendak Allah, bayi itu berbicara, "Wahai ibu, bersabarlah, karena engkau di atas kebenaran." Maka dengan penuh keyakinan, akhirnya si ibu itu masuk ke dalam api bersama bayinya. Sungguh kisah ini sangat menyedihkan, dan Allah melaknat raja tersebut bersama kru-kru kerajaannya. Dan kisah ini diabadikan dalam surah Al-Quran, surah Al-Buruj ayat 1 sampai 9. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam